Hei, tubuhmu terdiri dari banyak sekali sel, tapi tidak semuanya adalah dirimu. Faktanya, lebih dari separuh dirimu adalah mikroorganisme yang menumpang di atas dan di dalam tubuhmu. Rata-rata manusia memiliki sekitar 40 triliun mikrob dibanding 30 triliun sel mereka sendiri. Dan di luar tubuh, ada triliunan kali lebih banyak. Padat sekali ya. Mari kita lihat apa saja itu, mulai dari yang terkecil. Organisme sel tunggal terkecil bahkan belum punya nama. Panjangnya 9 nanometer. 150 makhluk ini muat di ujung rambut. Virus adalah makhluk terkecil yang pernah ada. Dan PCV adalah virus terkecil dengan ukuran 17 nanometer. Hanya babi yang harus takut pada virus ini. Meski panjangnya hanya 20 nanometer, parvovirus tak bisa diremehkan. Jika kamu punya anjing, lebih baik lindungi ia dari virus ini. Bromovirus 26 nanometer dibawa secara alami oleh serangga dan tanaman harus menanggung akibatnya. Ya ampun. CPMV 28 nanometer hanya menyerang tanaman kacang tunggak dan menyebabkan daunnya terlihat seperti mozaik. VHA memiliki panjang 30 nanometer dan ini adalah virus hepatitis terkecil yang menyerang manusia. Tapi bukan berarti tidak begitu jahat. VHB 42 nanometer tampaknya merupakan salah satu virus manusia paling purba ditemukan di tubuh nenek moyang jauh kita. Hepatitis C 50 nanometer lebih beragam dan dapat ditemukan tidak hanya pada manusia, tapi juga pada kuda dan anjing. Virus Zika 55 nanometer. Itulah alasanmu harus menghindari nyamuk jika bepergian ke Afrika. Sudah, percaya saja. Lambda-phage 58 nanometer sebenarnya adalah virus pertama dalam daftar ini yang baik untuk tubuhmu. Ia memakan bakteri berbahaya. HPV 60 nanometer, agak berbahaya, tapi seringkali ia hilang tanpa menyebabkan penyakit dan tidak pernah kembali. Adenovirus 65 nanometer adalah salah satu penyebab yang harus kamu salahkan saat menderita pilek dan batuk. Sekarang kamu tahu. Hanya 5 nanometer lebih besar, alfavirus jauh lebih berbahaya, dibawa oleh kutu dan menyebabkan radang otak. Ortobornavirus 75 nanometer juga penyebab pilek dan batuk pada sapi dan manusia. Rotavirus 80 nanometer mungkin menjadi alasan kenapa keponakan kecil saya sangat lama di kamar mandi tempo hari. Ya, saya tahu adenovirus sudah disebut, tapi ini lebih besar dengan ukuran 90 nanometer dan dapat menyerang sebagian besar hewan, termasuk manusia. Influenza memiliki panjang 100 nanometer dan menyebabkan penyakit yang kita semua kenal sebagai flu. Virus ini lebih bandel dan lebih berbahaya daripada selesma. Jika virus rickettsia berbentuk bulat, diameternya akan mencapai 100 nanometer dan menyebabkan demam bercak pada hewan. Virus SARS 120 nanometer mungkin yang paling berdampak buruk dengan menyebabkan masalah pada saluran pernapasan dan paru-paru. Campak 150 nanometer bisa dihindari jika kamu menggunakan vaksin untuk melawannya. Sesederhana itu. Chlorobium 170 nanometer adalah bakteri kedua dalam daftar ini. Ia hidup di mata air panas dan menyukai belerang. Rabies 180 nanometer adalah virus yang tidak suka main-main. Ia menyebabkan radang otak dan diperlukan bantuan medis. Virus herpes 200 nanometer memiliki banyak jenis, tapi hanya 9 diantaranya yang umum dan berbahaya bagi manusia. Thermoplasma 250 nanometer adalah bakteri yang juga menyukai suhu tinggi. Mereka bisa ditemukan di mata air panas juga. Chlamydia 300 nanometer adalah bakteri pertama dalam daftar ini yang bisa sangat berbahaya jika masuk ke tubuhmu. Variola 360 nanometer adalah virus yang hampir punah pada manusia berkat vaksin. Ia juga dikenal sebagai cacar. Veroplasma 400 nanometer memakan mineral sulfida. Artinya mereka makan belerang. Wow!
Dengan ukuran 500 nanometer, mimivirus dianggap sebagai virus terbesar sampai beberapa virus lainnya ditemukan beberapa tahun lalu. Neisseria 600 nanometer memiliki 11 spesies, 9 diantaranya sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Tapi 2 lainnya bisa sangat menjengkelkan. Epicomplex 650 nanometer adalah keluarga mikrob yang hampir seluruhnya terdiri dari parasit. Mereka bisa agak berbahaya juga. Megavirus 700 nanometer adalah virus raksasa pertama yang ditemukan setelah mimivirus. Tapi masih bukan yang terbesar. Batnavirus 750 nanometer adalah raksasa yang namanya tak biasa. Namanya adalah singkatan dari virus DNA bacilliform. Dan ya, virus ini buruk untukmu. Aeropirum 800 nanometer adalah jenis bakteri lain yang suka panas. Kamu akan sering menemukannya bersama mikrob pencinta panas lainnya, seperti Halococcus yang memiliki panjang 850 nanometer. Mereka membentuk lembaran besar dalam sedimen perairan, menjadikannya berwarna cerah. Sulfolobus 90 nanometer adalah bakteri yang tidak hanya menyukai panas, tapi juga memakan belerang, sama seperti mikroorganisme yang saya sebutkan sebelumnya. Virus Ebola 950 nanometer adalah virus tipis namun sangat panjang asal Afrika. Kamu mungkin pernah mendengarnya juga. Pandora virus 1 mikrometer adalah virus terbesar kedua di dunia. Untungnya ia hanya menyerang ameba. Moraxella 1 mikrometer adalah bakteri biasa. Ukuran dan bentuknya normal. Ia biasanya ada pada manusia. Ya, begitu saja. Besafensis 1,2 mikrometer pertama kali ditemukan di pesawat ruang angkasa yang kembali dari Mars. Virus ini mungkin hidup di planet itu juga. Pneumococcus 1,3 mikrometer adalah mikroorganisme yang sering menyebabkan masalah serius pada paru-paru. Waspadalah. Brucella 1,4 mikrometer adalah jenis bakteri yang menyerang sebagian besar manusia dan anjing mereka. Jika sakit, kalian sakit bersama. Pitovirus adalah virus terbesar yang pernah ditemukan dengan panjang 1,5 mikrometer. Tidak, sayangnya ia tak ada hubungannya dengan pizza. Acidilobus 1,7 mikrometer merasa cukup nyaman pada suhu air 85 derajat Celcius. Enterococcus 2 mikrometer dapat ditemukan di hampir mana saja di dunia, termasuk perutmu. Sapalah. Haloverax 2,3 mikrometer adalah jenis bakteri lain yang berpotensi bertahan di Mars. Jika akan ada kehidupan di Mars, itu pasti mereka. P. larva 2,5 mikrometer adalah mikroorganisme jahat yang sangat dikenal oleh peternak lebah. Ia menyerang lebah, membuat mereka sakit. Azotobacter 3 mikrometer adalah jenis bakteri bermanfaat yang kita gunakan dalam produksi pupuk dan bahan tambahan makanan. Seharusnya saya tidak usah tahu. Burkholderia 3,2 mikrometer sangat baik untuk lingkungan, tapi juga sangat buruk bagi manusia. Membingungkan. Haloquadra 3,5 mikrometer adalah satu-satunya mikroorganisme yang berbentuk bujur sangkar sempurna. Mikroorganisme lain berbentuk bulat atau panjang. B. subtilis 4 mikrometer, kamu akan menemukannya saat menggali tanah di halaman belakang. Umum sekali. Penicillium 4,5 mikrometer paling terkenal karena membantu menemukan apa? Ya, penisilin di abad ke-20, obat antibakteri yang kuat. Babesia 5 mikrometer adalah mikroorganisme lain yang dibawa air liur kutu. Ia sebagian besar menyerang anjing dan ternak, juga kuda. Malassezia 5,5 mikrometer adalah satu-satunya jamur yang tumbuh subur di atas kulitmu. Ya, ia ada di kulitmu sekarang. Aquifax 6 mikrometer adalah bakteri yang bisa bertahan hidup di air mendidih dengan mudah. Air mendidih tidak terlalu panas bagi mereka.
Bifidobacterium 7 mikrometer baik untukmu. Triliunan bakteri ini dapat ditemukan dalam produk susu fermentasi seperti yogurt atau keju cottage. Rhodotorula 7,5 mikrometer adalah jamur lain yang hidup di dalam tubuhmu. Tapi untungnya tidak di kulit. Saya tidak akan mengatakan di mana, cari sendiri ya. Labyrintula 8 mikrometer adalah mikroorganisme aneh yang termasuk spesies parasit sekaligus simbiosis. Tidak tahu juga yang mana, maaf. Lactobacillus 9 mikrometer adalah bakteri baik lain yang ditemukan dalam susu fermentasi. Ia membuat perutmu nyaman dan senang. Plasmodium 10 mikrometer adalah parasit yang hidup dalam air liur nyamuk. Hati-hati dengan nyamuk. Cladosporium 11 mikrometer adalah jamur yang kamu lihat saat keju atau roti basi. Jamur ini juga hidup di dalam mulutmu. Candida bukan negara Kanada, tapi mikroorganisme Candida dengan ukuran 12 mikrometer adalah ragi yang tidur tenang di tubuhmu, tapi jika ada masalah, ia bisa terbangun dan bertingkah. Giardia 14 mikrometer dianggap berbeda di setiap hewan baru yang terserang parasit ini. Ia selalu diberi nama baru sampai ilmuwan menyadari bahwa itu parasit yang sama. Suctoria 15 mikrometer adalah mikroorganisme yang biasanya hidup di air, tapi terkadang memutuskan untuk bersantai di kulit hewan air, seperti anjing laut. Treponema 17 mikrometer sama seperti Candida, ada di mulutmu tanpa membahayakan, tapi jangan macam-macam dengannya. Clostridium 18 mikrometer adalah salah satu bakteri paling berbahaya. Ia menyebabkan masalah kesehatan parah dan yang terburuk ada paling banyak di rumah sakit. Borrelia 20 mikrometer. Tidak mudah menyerang, tapi jika kamu terserang, cepat temui dokter. Ia salah satu penyebab penyakit lain yang sangat berbahaya. Alexandrium 25 mikrometer adalah salah satu mikroorganisme yang tidak ramah. Sebagian besarnya beracun, tapi yang tidak beracun pun bisa berbahaya. Cyanobacteria 30 mikrometer juga dikenal sebagai alga biru hijau, hidup di kolam dan air tenang lainnya, serta di dalam perut. Baiklah. Didinium 50 mikrometer adalah salah satu mikrob paling ramah. Setidaknya bagi manusia, karena mereka hanya memakan bakteri jenis tertentu. Alternaria 60 mikrometer buruk bagi tanaman dan manusia, menyebabkan asma dan masalah pernapasan lainnya. Euglyphid 75 mikrometer adalah ameba yang sangat penting bagi lingkungan. Ia mengambil bagian dalam proses dekomposisi. Agak mirip yang dilakukan Mozart ya, menulis komposisi. Bercanda. Flexibacter 100 mikrometer hanya menyerang ikan, menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada ikan. Vorticella 150 mikrometer adalah bakteri yang sungguh pemilih dalam hal kondisi hidup. Jika tidak suka tempat mereka saat ini, mereka mengubahnya. Seratium 190 mikrometer ditutupi semacam baju besi serta punya dua lengan panjang dan aneh yang disebut tanduk. Foraminifera 200 mikrometer adalah kelompok mikrob terbesar yang memiliki cangkang dinding sel. Cangkangnya bernama TES. Spiroket 250 mikrometer adalah mikroorganisme tenang yang hidup di air, baik air tawar maupun air asin. Paramecium 300 mikrometer, cukup besar untuk ukuran bakteri, sering digunakan dalam penelitian dan ditunjukkan kepada mahasiswa mikrobiologi. Namanya seperti yang ada di pizza itu ya. Gallionella 400 mikrometer telah dikenal selama 1,5 abad. Ia mengoksidasi besi, dengan kata lain membuatnya berkarat. Amoeba proteus 0,5 mm adalah salah satu mikrob terbesar, sangat besar sampai bisa dilihat tanpa mikroskop. Tio Margarita bukan minuman koktail itu ya. Dengan ukuran 0,75 mm, ia bahkan lebih besar. Jika dibandingkan dengan lalat buah, ukurannya mencapai setengahnya.
Stentor 2 mm mungkin merupakan mikrob terbesar yang bukan lagi mikro. 2 mm itu besar sekali loh. Gromia spherica berdiameter 38 mm juga merupakan ameba dan kamu bisa melihatnya di dasar laut. Ya, ia masih bersel tunggal. Alga gelembung berukuran 4 cm adalah tanaman air bersel tunggal yang sering menyerang akuarium. Mereka terlihat seperti gelembung hijau kecil. Dan terakhir, Caulerpa, organisme sel tunggal terbesar di dunia. Ia juga rumput laut dan panjangnya mencapai 3 meter. Jadi, itu dia sekumpulan mikrob. Saya merasa perlu mandi sekarang. Yuh. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.